Ya, Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga akhir Juli mencapai 336 triliun rupiah. Nah, defisit APBN ini disebabkan realisasi belanja negara yang lebih besar dari penerimaan negara. Hingga Juli 2021, Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara sudah mencapai 1.368,4 triliun rupiah. Angka ini setara dengan 49,8% dari target APBN sebesar 2.750 triliun rupiah. Angka ini tumbuh 9,3% dari periode yang sama 2020 sebesar 1.252,4 triliun rupiah. Realisasi belanja negara tersebut meliputi belanja kementerian dan lembaga sebesar 549,2 triliun rupiah. Belanja non-kementerian atau lembaga sebesar 403,6 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa yang mencapai 415,5 triliun rupiah. Namun peningkatan belanja APBN belum diikuti oleh sisi pendapatan negara. Hingga akhir Juli, realisasi penerimaan negara mencapai 1.031,5 triliun rupiah atau 59,2% dari target APBN sebesar 1.743,6 triliun rupiah. Realisasi pendapatan negara bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar 1.647,7 triliun rupiah, penerimaan negara bukan pajak 242,1 triliun rupiah, serta kepabeanan dan cukai mencapai 141,2 triliun rupiah. Masih rendahnya realisasi penerimaan pajak membuat APBN defisit 336,9 triliun rupiah hingga Juli 2021. Nilai itu setara dengan 2,04% dari produk domestik bruto. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, gimana Prisa? Menurut Prisa? Nah, kalau realisasi dari belanja negara mengalami peningkatan dan membuat APBN defisit, tampaknya dalam kondisi seperti ini memang cukup wajar ya. Asalkan realisasi ini untuk belanja dari pemerintah ini sesuai sasaran, misalnya belanja modal ataupun hal-hal yang dapat membuat pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari Indonesia. Betul, malah jadi satu hal yang aneh pada saat masa pagebluk seperti sekarang, tidak terjadi defisit atau serapan anggarannya sangat minim karena artinya kita nggak bisa belanjain duit gitu ya. Betul. Itu yang paling aneh sih, tapi yang kemudian yang terjadi sekarang adalah menjadi hal yang cukup dipahami juga, dan satu hal yang kemudian kita akhirnya memang harus pahami terkait dengan pemerintah yang memang harus menambah utang untuk membiayai berbagai macam program-program penanganan pandemi COVID-19. Secara defisit dari anggaran bisa lebih dari 3% itu ada undang-undangnya gitu ya. Dan yang paling penting adalah sebetulnya pada saat di tahun 2022 pemerintah sudah membuat berbagai macam asumsi makro begitu, dan mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi dan juga pertumbuhan atau pendapatan dari negara sendiri akan terus meningkat untuk membatasi defisit tadi. Betul. Gitu. Realisasi belanja negara hari ini kan tentunya akan berdampak di masa mendatang ya. Oke.